Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1127, keluar, Ye Guan melirik Zhao Ye dan tidak berkata apa-apa. Melihat Ye Guan tidak bergerak, tatapan muram melintas di mata Zhao Ye. Dia melambaikan tangannya. Pada saat ini, dua penjaga dari paviliun Xiambao datang. Zhao Ye mengedipkan mata pada dua penjaga dan membuat gerakan menghapus dengan tangan kanannya. Meskipun alam semesta Guangxuan sekarang terikat oleh hukum Guangxuan, bagi seorang manajer setingkatnya, tidak mudah untuk membunuh orang biasa secara diam-diam. Tentu saja, premisnya adalah bahwa hal itu tidak boleh diekspos atau dijadikan masalah besar, selama pihak lain tidak memiliki dukungan. Bahkan jika masalah besar terjadi, sedikit uang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kedua pengawal itu hendak membawa Ye Guan pergi dengan paksa. Namun saat mereka sampai di sisi Ye Guan, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan membekukan mereka di tempat. Kedua penjaga itu merasa ngeri. Melihat dua pengawal berdiri tak bergerak, Zhao Ye mengerutkan kening dan hendak bicara. Namun pada saat ini, Qin Ran sudah berjalan mendekat, dan di samping Qin Ran ada seorang pria berjubah brokat. Melihat Qin Ran datang, Zhao Ye melirik Ye Guan dengan dingin, lalu menoleh ke arah Qin Ran. Senyuman seperti bunga krisan tiba-tiba muncul di wajahnya. "Nona Qin, Tuan Qin." Qin Ran mengangguk, lalu menatap Ye Guan dan sedikit mengernyit. Dia tidak menghadiri pertempuran sekte pedang hari itu, jadi dia tidak melihat proses pemulihan Ye Guan ke penampilan aslinya. Melihat tatapan Qin Ran, hati Zhao Ye pun hancur, dan di saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Ye Guan pun semakin kuat. Qin Ran menatap Ye Guan dan berkata dengan tenang, "Kebetulan sekali." Ye Guan tidak berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Kursi ini tidak dipesan oleh Nona Qin kali ini." Qin Ran menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Memangnya kenapa? Selama aku mau, kursi manapun di sini bisa menjadi milikku, termasuk yang sudah terisi. Apa kau percaya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak percaya." Qin Ran tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melirik manajer Zhao Ye. Manajer Zhao Ye tentu saja sangat bersedia bekerja sama. Dia berjalan ke samping, mengambil tanda merah, lalu meletakkannya di atas meja di depan Ye Guan. "Mulai sekarang, kursi ini milik Nona Qin." Qin Ran menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku meremehkanmu untuk bertarung. Karena di mataku, kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Harus kukatakan bahwa kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Kau bahkan tidak tahu peran apa yang kau mainkan. Orang rendahan, di mataku." Saat berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan ibu jari dan jari telunjuknya dan mengetuk pelan, seperti semut. "Jika aku mau, aku bisa menginjakmu dengan ringan dan kau akan mati. Jangan menatapku seperti itu. Aku suka berbicara langsung. Jika kau tidak mau mendengarkan, biarkan saja." Ye Guan menatap Qin Ran tanpa berkata apa-apa. Zhao Ye, yang berdiri di dekatnya, segera melihat ke arah dua penjaga yang terjepit dan berkata dengan marah, "Apa yang kalian masih berdiri di sana? Hancurkan dia." Kedua penjaga itu tetap tidak bergerak. Qin Ran mengerutkan kening. Pada saat ini, sejumlah besar penjaga paviliun Xiambao tiba-tiba menyerbu masuk dari luar. Semua penjaga ini mengenakan baju besi suan, memegang tombak emas, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh. Pemimpinnya adalah Zhou Yu. Masuknya penjaga secara tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika Qin Ran melihat Zhou Yu, awalnya dia tertegun, lalu tiba-tiba senyum menyanjung muncul di wajahnya. Meskipun Zhou Yu sekarang bukan manajer umum paviliun Qingzhou Xiambao, itu sudah bisa dipastikan.
Adapun kepala pelayan King Zhou, dia bukan tandingan orang brengsek seperti Zhao Ye. Qin Ran bergegas mendekat. Manajer Zhou, Zhou Yu tiba-tiba melotot ke arahnya dan menghentakkan kaki kanannya keluar. Qin Ran tertegun di tempatnya berdiri. Di tengah tatapan bingung semua orang, Zhou Yu dengan cepat berjalan mendekati Ye Guan, berlutut, dan berkata dengan suara gemetar, "Din." "Dekan." Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi seperti kematian. Semua orang menatap Ye Guan dengan tidak percaya. Apakah ini dekan? Di bawah tatapan semua orang, penampilan Ye Guan berangsur-angsur kembali normal. Saat manajer Zhao Ye melihat penampilan Ye Guan pulih, kepalanya tiba-tiba tersambar petir, pikirannya menjadi kosong, dan dia jatuh ke tanah. Tak jauh dari situ, wajah Qin Ran langsung pucat, dan lelaki berjubah brokat di sampingnya terjatuh ke tanah. "Dekan, keluarga Qin sudah tamat," itulah yang sedang dipikirkannya saat ini. Ye Guan menatap Zhou Yu dan para pengawal Guangxuan yang berlutut di depannya dan berkata dengan tenang, "Bangun." Setelah Zhou Yu dan sekelompok pengawal Guangxuan berdiri, dia melirik saudara Qin Ran dan Zhao Ye, lalu berkata, "Din, orang-orang ini." Ye Guan melirik Qin Ran yang pucat dan ketakutan tidak jauh darinya, lalu berkata, "Meskipun ada kata-kata buruk, tidak ada perbuatan jahat, jadi hukuman kecil akan diberikan." Sambil berkata demikian, dia menatap Zhao Ye yang berdiri di sampingnya. "Hanya karena masalah kecil, kamu tega membunuh. Orang ini benar-benar jahat, dia harus segera dieksekusi. Jalankan segera." Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhao Ye langsung pingsan di tempat. Ye Guan perlahan berdiri. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Zhou Yu di sampingnya dan bertanya dengan santai, "Bagaimana reputasi keluarga Qin di Qingzhou?" Zhou Yu buru-buru berkata, "Tuan Qin adalah orang yang baik. Dia biasanya berusaha sekuat tenaga untuk menahan para pengikut keluarga Qin. Namun, kepala keluarga juga tahu bahwa ada banyak orang dalam keluarga besar ini, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa individu akan muncul." Ye Guan mengangguk. "Aku sendiri berasal dari keluarga bangsawan, dan aku tidak punya niat buruk terhadap keluarga dan sekte bangsawan. Dapat dimengerti bahwa keluarga dan sekte bangsawan ingin berkembang ke atas, tetapi beberapa murid sekte dan keluarga bangsawan manja dan mendominasi, dan suka menindas orang lain. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Biarkan keluarga Qin mengambil kembali keduanya dan mendisiplinkan mereka dengan baik. Beritahu keluarga Qin bahwa akademi dan paviliun harta karun abadi tidak akan menargetkan mereka. Jadi jangan khawatir." Zhou Yu mengangguk. "Oke." Ye Guan melirik Zhou Yu, lalu berkata, "Mulai sekarang, aku akan menyerahkan paviliun Qingzhou Xiambao kepadamu. Aku akan kembali ke tempat ini di masa mendatang, jadi tolong bantu aku mengurusnya." Zhou Yu langsung bersemangat dan membungkuk dalam-dalam, "Jangan khawatir, Dekan, meskipun saya juga orang yang suka berhemat, saya tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan." Ye Guan mengangguk. Tentu saja tidak ada salahnya menjadi orang yang mementingkan kegunaan, selama mereka menyelesaikan sesuatu dan melakukan hal-hal yang baik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Zhou Yu dan yang lainnya buru-buru membungkuk hormat. Pada saat ini, Qin Ran tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, keluarga Qin mengirim seseorang untuk menjemput Zhou Ran dan orang lainnya. Kepala keluarga Qin, Qin Li, secara pribadi menemukan Zhou Yu dengan hadiah yang berharga. Di dalam istana, Qin Li membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Yu. "Tuan Zhou, saya sudah tahu segalanya tentang istana. Terima kasih telah membela saya. Kalau tidak, keluarga Qin saya."
Zhou Yu melirik cincin penyimpanan yang diletakkan Qin Li di atas meja dan menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Saya tidak hanya tahu orang seperti apa Anda, tetapi semua orang di kota Qingzhou juga mengetahuinya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak perlu terlalu jujur. Qin Li mendesah pelan. Kemalangan keluarga ini hampir membawa bencana mengerikan bagi keluarga Qinku. Zhou Yu tiba-tiba bertanya, Tuan Qin, apakah Anda tahu mengapa dekan membiarkan 2 orang dari keluarga Qin Anda pergi? Qin Li ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tolong bantu saya, Kepala Zhou. Zhou Yu berkata dengan lembut, dekan melakukan ini dengan sengaja agar keluarga bangsawan dan sekte melihatnya. Setelah kejadian itu, semua sekte dan keluarga bangsawan di alam semesta Guangxuan mulai merasa tidak aman, karena semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa dekan dan kabinet memiliki niat buruk yang besar terhadap keluarga bangsawan dan sekte. Dia melakukan ini untuk memberitahu semua keluarga bangsawan dan sekte bahwa selama mereka bermain sesuai aturan hukum Guangxuan, mereka akan baik-baik saja. Qin Li berkata dengan lembut, jadi begitulah adanya. Zhou Yu menatap Qin Li. Konflik antara keluarga bangsawan dan sekte tidak dapat dihindari, tetapi tidak ada kekuatan yang ingin melihat sesuatu seperti klan Tianlong muncul. Insiden klan Tianlong kali ini pasti akan membuat banyak keluarga bangsawan dan sekte waspada. Selanjutnya, akademi pasti akan membuat langkah besar. Qin Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keluarga Qinku tidak memiliki ambisi sebesar itu untuk saat ini. Sekarang kami hanya ingin bisa hidup damai di sudut. Zhou Yu mengangguk. Ia melirik cincin di atas meja. Ia melambaikannya dengan lembut dan cincin itu terbang kembali ke Qin Li. Tuan Qin, ambil kembali. Qin Li hendak berbicara ketika Zhou Yu berkata dengan serius, jika aku mengambil ini darimu, sebenarnya kau sedang menyakitiku. Qin Li ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk hormat, apapun yang terjadi, keluarga Qin saya tidak akan pernah melupakan bantuan dari Guru Zhou. Setelah berkata demikian, dia menyingkirkan cincinnya dan berbalik untuk pergi. Zhou Yu perlahan menutup matanya, seperti yang dia katakan. Dia adalah orang yang suka memanfaatkan. Yang dia cari sekarang bukanlah keuntungan langsung, dia ingin melangkah lebih jauh. Setelah Ye Guan meninggalkan pavilion Xiambao, dia berjalan di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, dia tiba di sudut jalan. Toko roti yang tidak jauh dari sana sangat meriah hari ini. Di 2 pilar kayu di depan kios roti, ada syair lagu yang meriah. Baris paling atas berbunyi, rayakan pernikahan hari ini. Baris paling bawah berbunyi, selamat atas pernikahan hari ini. Spanduk horizontal berbunyi, pasangan yang sempurna. Ada juga karakter A merah besar yang ditempel di mana-mana. Saat ini, ada lebih dari selusin meja perjamuan di depan toko roti, dan orang-orang yang datang semuanya adalah pedagang kecil yang menjual barang yang sama di sekitar. Pada saat ini, dikelilingi oleh sekelompok orang, Bibi Jiao dan tukang daging keluar. Bibi Jiao mengenakan rok kain merah cerah hari ini, dan tukang daging di sebelahnya mengenakan jubah merah. Dia tampak sangat bahagia hari ini. Selalu tersenyum, dan sesekali melirik Bibi Jiao. Menurut adat, kedua mempelai diharuskan bersulang di setiap meja. Bibi Jiao mengikuti tukang daging saat mereka bersulang di setiap meja. Selama bersulang, seseorang terkadang mengucapkan beberapa kata-kata kasar, yang membuat semua orang tertawa dan suasananya sangat meriah. Setelah bersulang, keduanya duduk di kursi. Pada saat ini, Fuji tiba-tiba keluar dari gubuk. Dia tampak agak lemah, tetapi ada senyum di wajahnya. Melihat Fuji keluar, semua orang di lapangan langsung menatapnya. Fuji sekarang menjadi seorang kultivator pedang. Lagi pula,
Sama seperti mereka, mereka dulunya adalah orang-orang yang berada di lapisan bawah masyarakat, jadi mereka senang melihat Fuji berhasil. Di samping Bibi Jiao, beberapa wanita terus memuji Fuji, dan senyum di wajah Bibi Jiao secara bunga. Fuji berjalan perlahan mendekati mereka berdua, lalu perlahan berlutut di depan mereka. Si tukang daging jelas masih sedikit gugup dan hendak berdiri tanpa sadar. Tetapi Bibi Jiao tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Setelah Fuji bersujud 3 kali kepada Bibi Jiao dan si tukang daging, dia memandang mereka dan menyeringai, "Ibu, ayah, aku mendoakan pernikahan kalian bahagia." Air mata tiba-tiba menggenang di mata Bibi Jiao. Si tukang daging tidak berkata apa-apa, namun dia tampak sangat gembira dan terus tersenyum. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memegang pena tiba-tiba berjalan mendekati Bibi Jiao dan si tukang daging. Dia bertanya dengan bingung, "Bibi Jiao, tukang daging, siapa Ye Guan ini? Dia mengirim hadiah, meminta segelas anggur dan pergi. Menurutku orang itu bukan orang baik. Dia sangat sembrono. Lihat hadiah ini, sangat tipis. Dan, sebelum dia pergi, dia mengambil lebih dari selusin roti. Dia sangat kejam. Jika bukan karena hari ini adalah hari raya, aku akan memukul kepalanya dengan bangku." Setiap orang, bab 1128, lama tidak bertemu. Alam semesta Guangxuan, kota Guangxuan, Fakultas Seni. Saat ini, Fang Yu sedang sibuk. Meskipun ini adalah departemen yang sangat penting, pekerjaan sehari-harinya sangat padat. Dia telah berada di sini selama beberapa bulan, dan selama bulan-bulan ini, dia mulai terbiasa dengan kehidupan di sini. Dan sekarang, Fang Yu telah dilupakan oleh semua orang. Sebuah ide yang cepat berlalu, kadang-kadang, ketika orang-orang membicarakannya, mereka akan menggelengkan kepala, berpikir bahwa dia terlalu bodoh dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Sekarang, dia telah menjadi karakter negatif yang digunakan oleh semua kekuatan besar di kota Guangxuan untuk mengajar anak-anak mereka. Semua orang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh terlalu keras kepala. Suatu hari, seorang lelaki tua tiba-tiba datang menemui Fang Yu. Ia meletakkan sebuah naskah di hadapan Fang Yu dan berkata, "Besok, Sarjana Agung King Xuan dari Akademi akan memberikan ceramah di Aula Besar Pavilion Xiambao. Ini adalah proses pengaturan konferensi. Anda dan Yang Yue yang bertanggung jawab. Pergilah sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Fang Yu mengambil naskah di depannya, membacanya sekali, lalu berdiri dan pergi ke Pavilion Xiambao. Tidak lama kemudian, Fang Yu dan Yang Yue tiba di Pavilion Xiambao. Yang Yue melirik Fang Yu di sampingnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sejujurnya, dia masih merasa kasihan pada Fang Yu. Dia bisa saja menjadi anak takdir dan bisa memimpin klan Fang untuk menjadi pejabat baru di alam semesta Guangxuan. Namun, dia menyerahkan masa depannya yang cerah karena beberapa idenya sendiri yang tidak berarti. Tahukah Anda, orang hanya punya sedikit kesempatan untuk mengubah takdirnya dalam hidup mereka. Sungguh sangat disayangkan. Fang Yu tampak tenang. Setelah memasuki Pavilion Xiambao, tanpa sadar ia berjalan menuju susunan teleportasi khusus tempat ia duduk sebelumnya. Ketika ia mendekati tempat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba menghentikannya. Lelaki tua itu menatap Fang Yu dan berkata, "Ini adalah lorong VIP eksklusif. Hanya VIP khusus Pavilion Xiambao-ku yang dapat melewati lorong ini." Fang Yu tercengang. Terakhir kali dia datang ke sini, dia diajak ke tempat ini oleh seseorang, jadi dia tidak tahu bahwa ini adalah saluran VIP eksklusif. Setelah Fang Yu sadar, dia meminta maaf, "Maafkan aku." Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Yang Yue di sampingnya. Yang Yue menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku juga tidak tahu bagaimana cara ke sana. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Fang Yu menatap lelaki tua di depannya. Lelaki tua itu menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Itu jalan biasa." Fang Yu mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan ini, dia dan Fang Ji hendak pergi. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari saluran VIP eksklusif. Ketika Fang Yu melihat orang itu keluar, dia sedikit terkejut. Dia mengenal orang ini, dia adalah manajer Hong yang telah mengiriminya undangan ke pavilion Xiambo. Ketika manajer Hong melihat Fang Yu, dia sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka akan bertemu Fang Yu di sini. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menyapa. Dia berbalik dan pergi. Orang-orang yang telah kehilangan nilai, tidak layak untuk disia-siakan kata-kata dan ungkapanmu. Fang Yu tidak kecewa. Selama ini, dia telah melihat terlalu banyak hal yang disebut kehangatan dan dinginnya sifat manusia. Kalau ada nilainya, ia akan dihargai. Kalau tidak ada nilainya, ia akan diabaikan. Itu hal yang sangat normal. Fang Yu berbalik dan menatap Yang Yue. "Ayo pergi, ah." Yang Yue mengangguk, lalu berjalan menuju lorong umum di kejauhan. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Dia adalah Fang Yu. Aku mengingatnya, dia dulu mengambil saluran VIP eksklusif." Fang Yu, orang yang mengira dekan dan dia adalah saudara. Bukankah begitu? Sungguh konyol bahwa dia benar-benar berpikir dekan akan memperlakukannya sebagai saudara. Ini adalah kurangnya kesadaran diri, tidak mengenal diri sendiri. Suara orang-orang itu tidak kecil, dan mereka semua adalah kultivator. Jadi Fang Yu dan Yang Yue dapat mendengarnya dengan jelas. Orang-orang yang lewat juga melihat Fang Yu dan mulai berbicara. Fang Yu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia dan Yang Yue berjalan menuju lorong biasa di kejauhan. Ketika mereka tiba di pintu masuk lorong biasa, dia berbalik dan melirik orang-orang yang masih membicarakannya, dan berkata dengan lembut, "Jalan menuruni gunung ini sangat berisik." Desahan di langit sama kerasnya dengan sorak-sorai di awal. Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan memasuki lorong. Mereka berdua naik susunan teleportasi biasa ke aula besar. Aula besar itu sangat luas, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Sebagian besar acara berskala besar di kota Guangxuan diadakan di sini. Fang Yu dan Yang Yue mulai menyiapkan tempat, karena Li Qingru adalah murid Su Lao, sarjana terbaik di akademi. Siapa Su Lao? Ia pernah menjadi kepala Akademi Sastra. Ratu Qingqiu saat itu akan dengan hormat memanggilnya guru setiap kali ia melihatnya. Namun, Li Qingru adalah murid langsungnya. Karena itu ceramahnya kali ini sangat megah dan orang-orang yang datang adalah tokoh-tokoh terkenal di akademi. Fang Yu dan Yang Yue tentu saja tidak berani bermalas-malasan, dan segera mulai menyiapkan tempat. Mereka sibuk hingga larut malam. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, keduanya segera bangun dan melanjutkan pekerjaan. Saat sinar matahari menyinari bumi, para tamu mulai berdatangan. Para tamu ini semuanya datang dari berbagai keluarga dan sekte papan atas, termasuk klan Zhen, klan Nalan, klan Qingzuye, klan Nanzuye, klan Gu, klan Yue, dan bahkan orang-orang yang dikirim sekte Jian. Dapat dikatakan bahwa semua keluarga terkemuka dan sekte utama di alam semesta Guangxuan telah mengirim orang ke sini. Kita harus memberi muka pada Tuan Su. Selain itu, Li Qingru juga merupakan orang yang memiliki potensi besar, dan kemungkinan besar dia akan memimpin Akademi Konfusianisme di masa depan. Hal semacam ini harus dipermasalahkan. Semakin banyak orang yang datang, tempat duduk keluarga bangsawan dan sekte ini diatur sesuai aturan mereka.
sebagian harus duduk di baris pertama dan sebagian lagi harus duduk di baris kedua. Tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan berarti menyinggung perasaan orang lain. Keluarga-keluarga dan sekte-sekte terkemuka sangat mementingkan hal ini. Tak lama kemudian, para tamu satu persatu menduduki tempat duduknya. Fang Yu dan Yang Yue diam-diam siap kapan saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan berjalan memasuki aula. Orang tua itu mengenakan jubah lebar, sangat bersih dan rapi, dan memegang sebuah buku kuno tebal di tangannya. Saat dia masuk, semua tamu di ruangan itu langsung berdiri dan menatapnya. Li Qingru, seorang ulama besar pada masanya. Meskipun alam semesta Guangxuan adalah dunia seni bela diri, status sarjana di sini sangat tinggi. Mereka yang tidak memiliki status tinggi adalah mereka yang belum banyak membaca. Li Qingru berjalan perlahan menuju podium di kejauhan. Sesampainya di podium, ia meletakkan buku di sana, lalu membungkus sedikit kepada semua tamu di ruangan itu, yang dengan cepat membalas sapaan itu. Pada saat ini, Fang Yu buru-buru mengambil cangkir teh dan meletakkannya di sebelah Li Qingru. Li Qingru menatapnya dan tersenyum. "Terima kasih." Fang Yu berkata tergesa-gesa, "Sama-sama." Sambil berkata demikian, dia membungkuk sedikit lalu melangkah mundur. Mereka berdua tidak hanya harus menuangkan teh untuk Li Qingru, tetapi juga harus menuangkan teh untuk kelompok orang pertama di barisan depan. Karena orang-orang di barisan ini memiliki status yang sangat mulia dan teh tidak dapat diserahkan kepada pelayan biasa. Sambil menuangkan teh, Fang Yu menemukan bahwa dia sebenarnya mengenal sebagian besar orang yang duduk di kelompok pertama. Ketika pertama kali menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Paviliun Xiambao, banyak orang datang untuk berteman dengannya. Saat itu, popularitasnya sedang berada di puncak. Selama pertemuan ini, orang-orang itu masih duduk dan dia hanya bisa menuangkan teh. Fang Yu tidak banyak memikirkannya dan menuangkan teh dengan sopan. Pada saat ini, orang-orang itu juga menemukannya, dan semua orang tampak sedikit aneh. Ketika Fang Yu dihargai di awal, keluarga mereka meminta mereka untuk berusaha sebaik mungkin berteman dengannya. Namun, tidak lama setelah itu, Fang Yu dikeluarkan dari lingkaran kekuatan inti dan berubah menjadi penjahat. Merasa, setelah Fang Yu menuangkan teh untuk semua orang, dia minggir. Li Qingru memulai ceramahnya. Hari ini, ia terutama berbicara tentang beberapa buku kuno. Beberapa buku kuno ini berasal dari Bima Sakti, dan beberapa berasal dari peradaban kosmik lainnya. Buku-buku tersebut relatif bias dan semuanya dalam bentuk bahasa Cina kuno. Ketika mendengarkan teks aslinya, banyak orang di antara hadirin mengerutkan kening karena mereka tidak begitu memahaminya. Untungnya, Li Qingru dapat menerjemahkannya. Waktu berlalu dengan cepat. Pada siang hari, Li Qingru menyelesaikan ceramahnya. Setelah menutup buku kuno, dia melihat ke arah kerumunan di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu kalian semua suka berlatih. Latihan menekankan pada pengembangan pikiran, dan membaca adalah cara terbaik untuk mengembangkan tubuh dan pikiran seseorang. Kalian dapat membaca lebih banyak buku di waktu luang, yang juga akan membantu kalian berlatih." Di bawah, semua orang bergegas untuk menanggapi. Li Qingru tersenyum. Ia tahu bahwa sebagian besar anak muda ini hanya mendengarkan. Tetapi itu tidak masalah. Selama salah satu dari mereka benar-benar dapat mendengarkan, itu akan sepadan. Ia mengambil buku kuno itu dan hendak pergi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. "Kelas Master Suan hari ini sangat bermanfaat bagi saya." Semua orang menoleh dan ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka semua tercengang. Saya melihat seorang pemuda duduk di sudut, dan pemuda ini adalah Ye Guan. Dekan,
Wajah semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Mengapa dekan ada di sini? Di sudut, Ye Guan perlahan berdiri dan berjalan menuju Li Qingru di podium. Para tamu yang duduk dengan cepat berdiri dan memberi jalan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Guan berjalan mendekati Li Qingru. Li Qingru hendak memberi hormat, tetapi Ye Guan menahannya dan berkata, "Tuan Li, jangan lakukan formalitas kosong itu, berdasarkan senioritas. Anda masih senior saya. Bagaimana mungkin seorang senior memberi hormat kepada junior?" Li Qingru tersenyum tipis. "Aku tidak menyangka kau ada di sini, Din." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu bisa memanggilku Xiao Guan saja." Li Qingru menggelengkan kepalanya, aturan tidak bisa dilanggar. "Baiklah." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Guru Xuan, saya baru saja mendengar Anda menyebutkan beberapa buku kuno selama ceramah Anda. Bisakah Anda memberi saya buku-buku kuno itu?" Li Qingru menggelengkan kepalanya. Tidak terjadi keributan. Semua orang menatap Li Qingru dengan tak percaya. Li Qingru tersenyum dan berkata, "Semuanya adalah salinan unik. Tetapi saya sudah meminta orang untuk membuat salinannya. Ketika saatnya tiba, dekan akan pergi ke akademi dan meminta seseorang untuk memberikannya kepada Anda." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Li Qingru tersenyum dan berkata, "Dekan tidak datang ke sini khusus untuk mendengarkan kelasku hari ini, kan?" Ye Guan mengangguk. "Memang tidak. Aku datang ke sini hari ini untuk mencari seseorang." Sambil berbicara, dia perlahan berjalan ke arah Fang Yu yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Fang, lama tidak bertemu." Fang Yu tertegun. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan semua orang menatap Ye Guan dan Fang Yu dengan tak percaya. Bersambung.